Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Ramadan dari kelas A, Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Sipil dan Perencanaan, Program Studi Arsitektur, NIM 2002115011008, mata kuliah Studio Struktur dan Konstruksi Bangunan. Untuk video kali ini adalah ujian tengah semester. Jadi untuk yang pertama ada isometri bangunan. Pertama kita harus mengenal yang namanya struktur dan konstruksi bangunan. Struktur merupakan susunan atau pengaturan bagian-bagian bangunan yang menerima beban atau konstruksi utama sebuah bangunan. Untuk konstruksi sendiri, susunan dan hubungan bahan bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat menahan berat. Jadi untuk konstruksi ini yang dimaksud adalah dinding, dan untuk strukturnya sendiri bisa dibilang rangka. Agar suatu bangunan layak untuk dihuni, konstruksi bangunan juga harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratannya yaitu kuat dan awet, sehingga tidak mudah roboh dan dapat menghemat biaya perawatan. Jenis konstruksi sendiri ada beberapa, ada 3. Yang pertama adalah konstruksi gedung. Konstruksi yang dipakai untuk mendukung kebutuhan hidup manusia. Konstruksi yang ini seperti apartemen, hotel, kantor, rumah. Selanjutnya adalah konstruksi transportasi. Untuk transportasi umum, seperti yang kita tahu ada jalan raya, jembatan, stasiun, bandara, dan lain-lain. Selanjutnya konstruksi air. Konstruksi yang dibuat untuk mengelola air di bawah tanah. Pembuatan konstruksi jenis ini itu seperti saluran irigasi, gorong-gorong, dan lain-lain. Saya lanjut. Di sini ada gambar pembagian 3 struktur dari sebuah pos satpam. Di sini ada strukturnya substruktur bagian bawah. Substruktur bagian bawah ini biasa disebut dengan pondasi. Jadi yang bagian bawah itu yang tertanam adalah substruktur. Kalau untuk badan dari lantai dan tiang ini itu adalah struktur, rangka-rangkanya lain-lain. Selanjutnya adalah superstruktur. Untuk superstruktur itu atap, kuda-kuda atap, rangka atap bagian atas. Ini adalah gambar portal dari pos satpam yang ini. Jadi di sini tadi substrukturnya, di sini bagian badan adalah struktur dan atap adalah superstruktur. Selanjutnya sambungan kayu. Untuk sambungan kayu sendiri itu terdapat, kalau tidak salah, ada 7 jenis. Metode yang digunakan untuk menyambung kayu ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di sini saya mempunyai beberapa gambar. Di sini ada sambungan bibir lurus, sambungan bibir miring, ada sambungan tipe takikan lurus, sambungan bibir lurus berkait, sambungan purus dan lubang tertutup, dan sambungan lidah dan alur. Sini ada juga sambungan bibir miring. Nah, untuk membuat struktur ini semakin rumit, sambungan kayu itu akan semakin kuat. Dan perlu diperhatikan untuk sambungan kayu ini, aturannya itu harus kering sekitar 15% kekeringan daripada kayu yang akan digunakan untuk disambung.
Selanjutnya yaitu struktur atap. Struktur atap pada umumnya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu struktur penutup atap, gording, dan rangka kuda-kuda. Penutup akan didukung oleh struktur atap yang terdiri dari kuda-kuda, gording, usuk, dan reng. Beban-beban atap akan diteruskan ke dalam fondasi melalui kolom atau balok. Jadi untuk gambar di sini, ini adalah gambar dari atas dengan struktur-strukturnya, bagaimana rangka penutup ini. Terus ini portal. Selanjutnya ada detail. Ini yang digunakan juga tadi yang sambungan-sambungan. Jadi untuk yang di sini, yang paling atas ini itu yang di sini. Terus untuk yang ini, detail selanjutnya yang ini itu ada di bagian tengah portal di sini. Dan yang ini itu berada di bagian bawah. Kalau yang ini itu berada di pinggir. Jadi tadi sambungan-sambungan. Untuk gambar saya ini terdiri dari gambar. Ada rencana atap dengan memakai bahan kayu. Ada rencana atap yang memakai baja ringan dalam konteks ini. Selanjutnya adalah tangga. Tangga merupakan jalur untuk naik dan turun yang didesain untuk menghubungkan satu lantai dengan lantai di atasnya. Saat ini, desain tangga sudah bervariasi, mulai dari tangga yang memutar, cantilever atau berbentuk L, dan masih banyak lagi. Perencanaan tangga memang tidak boleh sembarangan, harus ada semacam aturan. Kalau ingin membuat tangga, ada aturan kemiringan, ada aturan anak tangga ukurannya, dan lain-lain. Jadi untuk perencanaan tangga di sini saya dikasih Dena sama dosen, terus disuruh desain tangga. Untuk yang desain tangga yang saya pilih di sini, yang akan saya aplikasikan ke dalam Dena ini, itu tangga yang memutar. Inilah Dena, tangganya itu ada di sini. Ini adalah lantai pertama, lantai kedua. Terus untuk detailnya, untuk syarat kenyamanan tangga atau syarat konstruksi tangga harus kuat dan stabil karena sebagai jalan penghubung antar lantai 1 sama lantai 2 itu dihubungkan oleh tangga. Untuk bangunannya sendiri biasanya tangga itu dapat menahan beban 250 kg per meter pangkat 2, sedangkan bangunan umum biasanya 300 kg per meter pangkat 2. Untuk syarat kenyamanan tangga sendiri, syaratnya itu panjang pijakan atau anak tangga ini, atau dalam bahasa arsitekturnya antret, sekitar 20 cm sampai 30 cm supaya sesuai dengan pijakan kaki tinggi pijakan atau optret ini berkisar antara 15 cm sampai 20 cm supaya tangga ini untuk dinaiki tidak terlalu capek. Kemiringannya juga diatur. Untuk kemiringannya sendiri berkisar antara 25 sampai 45 derajat agar tidak terlalu curam. Kalau untuk terlalu curam nanti penghuninya capek untuk ke lantai atas. Untuk kenyamanan langkah tangga 58, kenyamanan langkah ya, sini maksudnya kenyamanan langkah itu sekitar 58 cm sampai 63 cm. Selanjutnya pondasi.
Pondasi bisa dibilang sebagai akar dari suatu bangunan. Kalau pondasinya tidak baik, maka bangunan yang ada di atas, struktur atau konstruksi yang ada di atas itu akan menjadi kurang baik juga. Bangunan pondasi ini seperti yang saya buat, ini adalah gambar pondasi. Terus ini ada detailnya mengenai ukuran-ukuran dan lain-lain. Ini ada balok, terus ini ukuran ke bawah ini berapa, terus ke bawah ini berapa. Untuk bangunan pondasi agar kuat anti gempa itu memiliki beberapa tips, seperti pondasi ini harus tanam di tanah yang keras agar bangunan tetap stabil dan kuat. Maka pondasi ini ditanam dalam tanah yang keras. Untuk kalau tanah di sekitar pondasi ini lembek, tidak keras, mungkin membutuhkan pengerjaan pendahuluan untuk diperkeras tanahnya. Selanjutnya, tips agar pondasi ini kuat, pondasi ini ditanam pada kedalaman yang cukup dalam. Tips selanjutnya, pondasi dibuat menerus dengan cara menerus tanpa ada mungkin terputus. Selanjutnya, balok pengikat pondasi anti gempa. Jika pondasi batu telah selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat slope atau balok pengikat pondasi yang terbuat dari bahan beton. Untuk slope sendiri, fungsinya adalah mengalirkan beban bangunan ke seluruh badan pondasi secara merata. Untuk penggunaan slope ini tidak hanya diaplikasikan pada pondasi menerus, namun juga digunakan dalam pondasi setempat. Selanjutnya, ikat pondasi, slope, dan kolom satu sama lainnya. Langkah ini sangat penting karena apabila semua bagian terikat dan terintegrasi dengan baik ketika gempa, untuk pondasi ini supaya kita membuat pondasi anti gempa ini, ketika gempa getarannya dapat disebarkan secara merata sehingga getarannya tidak hanya di pondasi yang akan merusak pondasi. Mungkin itulah beberapa presentasi atas bacaan-bacaan atau tugas-tugas yang saya dapat. Mungkin ada yang kurang, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.